Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Infosel Asbul, tempat kita berbagi informasi masih seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lainnya. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan berbagi informasi di mana ada dua kategori PNS golongan 1 sampai 4 yang tidak akan diberikan gaji ke-13 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas kategori seperti apakah yang tidak diberikan gaji ke-13 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada informasinya, alangkah baiknya Bapak Ibu support channel ini dengan cara tekan tombol like, di komen, di subscribe, serta di share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita pada informasinya. Gaji ke-13 untuk ASN termasuk PNS golongan 1 sampai 4 paling cepat cair bulan Juni 2025 ini. Mengenai jadwal pencairan gaji ke-13 untuk PNS golongan 1 sampai 4 ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Gaji ke-13 tahun 2025 diharapkan dapat membantu meringankan beban para PNS baik golongan 1 sampai 4 di Indonesia. Namun, ada dua kategori PNS golongan 1 sampai 4 yang tidak mendapatkan jatah gaji ke-13 dari Sri Mulyani. Siapa saja mereka? Simak artikel ini untuk mengetahui kelompok PNS golongan 1 sampai 4 yang tidak diberikan gaji ke-13. Juknis pemberian gaji ke-13 untuk PNS golongan 1 sampai 4 diatur oleh Sri Mulyani melalui PMK nomor 23 tahun 2025. Nah, menurut aturan yang diteken Sri Mulyani pada 12 Maret 2025 itu, komponen gaji ke-13 yang akan diberikan kepada PNS golongan 1 sampai 4 gaji pokok. Tabel gaji pokok PNS golongan 1 sampai 4 sudah ditetapkan dalam PP nomor 5 tahun 2024 dengan besaran sebagai berikut. 1.685.700 sampai dengan 2.522.600 diberikan kepada PNS golongan 1A setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu. Diberikan kepada PNS golongan 1B setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan diberikan sebesar 1.918.700 sampai dengan 2.783.700 rupiah. Diberikan kepada PNS golongan 1C setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu 1.999.900 rupiah sampai dengan 2.900.000 rupiah. Diberikan kepada PNS golongan 1D setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu sebesar 2.184.000 sampai dengan 3.643.400. Diberikan kepada PNS golongan 2A setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu 2.385.000 sampai dengan 3.797.500. Diberikan kepada PNS golongan 2B setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan diterima sebesar 2.485.900 rupiah sampai dengan 3.958.200 rupiah. Diberikan kepada PNS golongan 2C setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan menerima sebesar 2.591.100 rupiah sampai dengan 4.125.600 rupiah. Diberikan kepada PNS golongan 2D setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan menerima sebesar 2.785.700 rupiah sampai dengan 4.575.200 rupiah. Diberikan kepada PNS golongan 3A setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu 2.903.600 rupiah sampai dengan 4.768.800 rupiah. Diberikan kepada PNS golongan 2B setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan menerima sebesar
Rp3.026.400 sampai dengan Rp4.970.500. Diberikan kepada PNS golongan 3C setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan menerima sebesar Rp3.154.400 sampai dengan Rp5.180.700. Diberikan kepada PNS golongan 3D setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 Rp3.287.800 sampai dengan Rp5.399.900. Diberikan kepada PNS golongan 4A setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu akan menerima sebesar Rp3.426.900 sampai dengan Rp5.628.300. Diberikan kepada PNS golongan 4B setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu Rp3.571.900 sampai dengan Rp5.866.400. Diberikan kepada PNS golongan 4C setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu Rp3.723.000 sampai dengan Rp6.140.500. Diberikan kepada PNS golongan 4D setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu Rp3.880.400 sampai dengan Rp6.373.200. Diberikan kepada PNS golongan 4E setiap bulannya yang berlaku sejak Januari 2024 lalu Rp3.480.400 sampai dengan Rp6.472.200. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua kategori PNS golongan 1 sampai 4 yang tidak akan menerima gaji ke-13 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menurut PMK nomor 23 tahun 2025, yaitu cuti di luar tanggungan negara. Nah, di sini Bapak Ibu, PNS golongan 1 sampai 4 yang sedang cuti di luar tanggungan negara tidak akan mendapat jatah gaji ke-13 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2025 nanti. 2. Ditugaskan di luar instansi pemerintah. Nah, di poin kedua ini PNS golongan 1 sampai 4 yang sedang ditugaskan di luar tanggungan negara di dalam atau di luar negeri tidak akan mendapat jatah ke-13 dari Sri Mulyani pada Juni 2025 nanti. Hal ini berlaku ketika gaji PNS yang bersangkutan dibayarkan di tempat penugasan. Baik, demikian informasi yang saya salurkan mengenai kategori seperti apakah yang tidak diberikan gaji ke-13 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.